Halo semuanya, perkenalkan aku Syifa Naturahma, Prodi 1 TRPLC NPM 1062587. Hari ini aku mau implementasi CPUOS simulator berdasarkan soal-soal berikut ini. Oke teman-teman, sekarang di sini disajikan beberapa percobaan untuk akan kita implementasikan ke aplikasi CPUOS kita. Pertama, di sini ada percobaan pertama. Itu jelaskan kode di bawah ini. Kode tersebut ada kode move pagar 04 R00, terus move pagar 06 R01. Nah, cara kita mengimplementasikan kode-kode ini ke dalam CPU simulator itu pertama kita buka CPU simulatornya. Nah, kemudian di sini sudah dilihat ini tampilan awal dari CPU simulatornya. Ini adalah tampilan menu utamanya nih teman-teman. Ada CPU interaction, ada general purpose, ada program control, advance, register, program stack atau RAM, program list, ada special secret register dan change pipeline. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat program kita. Jadi di sini itu di sebelah kiri bawah ini itu ada program, instruction, dan optimize assemble. Untuk membuat new program itu di program ini di kolom new program name. Kita tulis nama program kita. Kemudian base address-nya itu 100. Nah, setelah sudah kita isi, kita tinggal add di sini dan program list kita akan masuk ke sini atau program project kita. Di sini udah ada tertera ya program 1 dengan base 100. Nah, di sini tadi di soal percobaan tadi kita kode pertama itu adalah move pagar 04 R00. Nah, cara implementasinya itu pertama itu kita ke instruction di samping program ini teman-teman, instruction, terus kita add new. Nah, add new ini di sini teman-teman, di sini kita bisa move, bisa kalau mau add itu di arithmetic dan div itu di arithmetic juga. Terus ada control transfer, ada jump, kemudian di composition ada CMS dan banyak lagi deh. Jadi di pertama ini, kode pertama itu kita adalah move. Terus move pagar 04. Pagar 04 ini maksudnya value-nya ya teman-teman. Value atau nilainya. Nilainya itu adalah 4. Kemudian R00 ini itu adalah baris. Itu adalah baris yang kita akan mau isi nilainya nih baris keberapa gitu. Di sini tuh cara lihat barisnya di mana itu ada di register SP nih. Kalian klik SP-nya, terus di sini ada R00 nih. Setelah selesai nih, setelah sudah sesuai ya dengan apa yang diminta di program percobaan pertama, kita akan klik new instruction. Setelah selesai, kita close dulu nih jendelanya. Kemudian di sini udah tampil nih yang dimana di CPU instruction padlet-nya itu ada yang pertama itu ada move nilai 04 R00. Nah, di sini ini belum muncul ya output dari kodenya. Kalau mau lihat outputnya itu ada di general purpose CPU register. Tapi di sini kan belum muncul nih. Nah, cara memunculkannya itu di CPU instruction kita klik 2 kali. Nah, baru nanti sudah muncul nih output dari kode move 4 R00, yaitu R00-nya itu value-nya, nilainya itu adalah 4. Kemudian sama halnya dengan move 06 R01. Seperti yang tadi di awal, yaitu move ke value-nya tuh nilainya 6, kemudian R001. Jika sudah, new instruction, close, kita klik 2. Nah, di sini
sebelah ini harusnya udah nampil. Nah, nih 6. Terus lanjut lagi di add R00 R01. Di sini add new, kemudian untuk menemuin add ini, di sini kan nggak ada nih add-nya nih. Ini nggak ada. Add ini ada di arithmetic, di data transfer, di sebelahnya itu arithmetic, dan di sini ada add. Ini value-nya kita kosongkan, kemudian R00 ke R01. Nah, jika sudah, instruction, close, and then kita klik 2. Nah, di sini udah bertambah nih hasilnya kan. Kemudian kita lanjut lagi ke div pagar 2 R01. Add new lagi. Kemudian div. Kemudian value-nya 2. Kemudian R1. Ini udah bener ya, R1 di sini. Jadi tinggal new instruction lagi. And close. Kita klik 2. Dan hasilnya 5. Tadi kan 10, hasilnya 5 nih. Dan lanjut lagi ke STB R01 0. Jadi di sini add new. Kita lihat dulu di sini STB di sini nggak ada ya di arithmetic. Coba di data transfer apakah ada? Ternyata ada nih STB nih. Setelah STB, kemudian value-nya kita kosongin. Kemudian registernya kita klik 01, kemudian 0. Jadi kita lihat. Close. Kita klik. Nah, tetap nggak berubah ya. Dan terakhir itu HLT. HLT, kita lihat di sini apakah ada HLT di sini? Tidak. Di arithmetic tidak. HLT ini teman-teman. HLT itu artinya si programnya itu selesai. Instruction, and then close, and then kita klik 2. Dan hasil akhirnya adalah R004 dan R01 itu value-nya 5. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini penjelasannya, di sini teman-teman, kode pertama itu move pagar 01 R00 atau move nilai 4 R00 itu mengisi R00 dengan nilai 4. Betul ya di sini ya. Dari baris R00 isinya itu nilainya tuh 4. Kemudian move 06 move nilai 6 R01 mengisi R01 dengan nilai 6. Nah, di R01 tadi itu kan udah diisi nih 6 nih di sini nih. Sebelumnya kan 6 nih. Udah ada tadi itu kan nampil 6. Kemudian ada kita masuk kode add R00 ke R01. Jadi menambahkan isi R00 ke dalam R01. Jadi tadi itu berarti awalnya kan 4, berarti ini artinya menambah nih, nambah nilai yang tadinya R01 itu 6 ditambah dengan R04 teman-teman. Kemudian ada div nilai 2 R01. Div ini itu membagi isi R01 dengan nilai 2. Kemudian ada STB R01 0 itu menyimpan nilai dari R01 ke alamat 0. Terus terakhir itu HLT itu menghentikan eksekusi programnya gitu. Jadi di percobaan pertama ini kita itu belajar cara kerja dasar proses data di CPU OS. Intinya tuh program memasukkan angka ke register pakai perintah move, lalu melakukan perhitungan tambah, add, dan bagi itu div. Setelah dapat hasilnya, data tersebut dipindahkan dari register ke memori pakai perintah STB. Sebelumnya program dihentikan HLT.
Jadi ini adalah outputnya teman-teman, dan ini adalah proses kita memasukkan kode-kodenya nih. Ini adalah hasil akhir untuk latihan percobaan pertama. Nah, setelah tadi program pertama tadi sudah selesai nih, sudah selesai semua, kita akan setelah semuanya selesai, ini ya bisa di-save nih teman-teman. Project kalian ini bisa di-save di sini, di program, terus programs, dan save. Di save ini kalian akan diarahkan ke file explorer, dan kalian bisa save program kalian di situ. Nah, setelah ini sudah selesai, kita boleh remove all programs atau remove programs, itu sama aja, semuanya sama. Nah, jadi ini kembali 0 lagi nih, semuanya bersih. Kemudian kita lanjut lagi menggunakan program name percobaan kedua, base address 100, dan kita tinggal add. Nih, sudah ada yang baru nih. Sekarang lanjut ke percobaan kedua, itu ada 11 kode, dan kita caranya sama seperti cara di program pertama tadi. Jadi kita tinggal masukin aja. Sepertinya ada yang terlewatkan teman-teman, sebentar ya. Tadi saya ada sedikit kesalahan juga, dan recordan saya juga tadi itu sudah saya terangkan kenapa saya salah dan hasilnya kenapa berbeda dengan apa yang di lembar jawaban saya. Tapi hasil recordannya itu termute. Jadi saya akan mengulangi dari kode percobaan kedua dan kode yang saya implementasikan di CPU OS itu berbeda ya. Karena tadi saya mengalami kesalahan itu di bagian barisan pertama keduanya itu, karena itu langsung move gitu, sedangkan move-nya itu ke register yang sama, ke baris yang sama. Makanya jadi kalau misal nilai value si R00-nya itu 5, terus kode selanjutnya itu move 6 gitu di register yang sama, dia jadi tertimpa, jadi atau terganti lah kodenya, jadi tidak masuk inputan. Jadi dari kode awal itu terus ke bawahnya itu dari sintaknya tuh jadi agak-agak berantakan. Jadi saya bikin ulang versi kode saya sendiri yang seperti ini, dan inputannya pun berbeda. Maksudnya outputnya itu yang berbeda. Jadi kenapa di sini saya berbeda? Karena pertama itu kan di saya ini ada move value 10 R00. Jadi ini si CPU-nya memasukkan R00 itu dengan nilai 10. Kemudian masuk lagi nih di R01, value-nya 15. Kemudian di sini saya langsung CMP R00 ke R01.
Jadi CMP ini Simtak ini melakukan operasi pengurangan yang tersembunyi yang nggak ada tampil di sini itu dari nilai 10 dikurang 15. Jadi itu kan hasilnya negatif 5 tuh. Jadinya CPU-nya mendeteksi bahwa si R00 ini lebih kecil dari R01. Makanya memicu status N atau SR atau status flag otomatis nyala atau tercentang biru gitu. Kemudian di sini saya juga memakai JLT6 padahal di codingan di percobaan kedua itu kodenya tidak ada yang JLT6. Itu kenapa saya pakai itu karena JLT ini artinya jump if less than kan, lompat jika lebih kecil dari gitu. Jadi CPU ini memeriksa apakah si tadi status negatif tadi itu nyala. Karena status si negatifnya itu nyala, terbukti menyala, berarti CPU tuh langsung loncat ke barisan 6. Jadi dia mau melakukan loncat ke barisan 6 gitu. Jadi hasil alurnya barisan kelima itu dilewati atau tidak dieksekusi. Makanya yang move move kosong move nilai 1 R02 di baris 5 itu dilewati. Kemudian di move value 2 R02 di barisan 6 itu karena CPU meloncat. Jadi CPU itu mengeksekusi perintah untuk memasukkan angka 2 ke dalam register R02. Jadi hasilnya tuh R02 itu masuk nilainya jadi 2. Kemudian HLT terakhir itu untuk menghentikan seluruh simulasinya, teman-teman. Jadi begitu. Jika saya salah, saya mohon maaf. Sekarang kita akan lanjut ke program percobaan ketiga. Jadi ini adalah kode versi kode saya, yaitu di sini ada si move value 3 R00 itu menentukan jumlah perulangannya. Kemudian si move value 0 R01 itu wadahnya penampung hasil penjumlahannya mulai dari 0. Kemudian add R00 ke R01 itu awal loopnya itu menambahkan nilai R00 ke dalam R01. Kemudian lanjut ke sub itu 1 value 1 R00 itu nilainya itu dikurangi perulangannya atau counter tuh sebesar 1 gitu. Kemudian ada J and Z itu jika R00 belum bernilai 0 maka lompat kembali ke barisan tersebut. Kemudian terakhir ke HLT yaitu program selesai. Jadi ini adalah hasil dari percobaan ketiga. Kita akan lanjut ke percobaan 4. Akan lanjut ke percobaan keempat ya teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan dari kode-kode ini, yaitu yang pertama itu ada MSV, itu artinya CPU itu menandai dan menandai satu blok kosong di memori stack khusus untuk persiapan manggil fungsi baru. Kemudian PSH nilai 8, value 8 itu CPU itu memasukkan angka 8 ke dalam antrean memori stack. Angka 8 ini nantinya tuh akan digunakan sebagai batas maksimal perulangan si loopnya. Kemudian ada call L2, itu CPU menyimpan alamat kembali return atau pulangnya program ke dalam stack, lalu melompat pergi menjauhi program utama untuk menjalankan kelompok perintah di dalam fungsi L2. Nanti perintah HLT itu yang ini itu baru akan dieksekusi setelah fungsi L2 benar-benar selesai semuanya. Kemudian ada pop RO2, CVU mengambil angka 8 yang tadinya dititipkan ke dalam stack, lalu menyimpannya dengan aman ke dalam register R06, yaitu sama dengan R06 itu nilainya 8. Kemudian ada PSH value 1 dan pop R01, itu CPU memasukkan angka 1 ke stack, lalu mengambilnya lagi untuk ditaruh ke register R01. Kemudian move value 0 R01, CPU itu langsung membersihkan atau mengatur ulang isi register R01 dimulai dari angka 0. Jadi register R01 ini akan bertugas sebagai penghitung putaran. Jadi berapa kali dia perulangannya gitu. Kemudian ada move value 24 R00, CPU mengisi register ROO dengan angka 24. Angka ini bertindak sebagai alamat memori biner di luar tempat data yang akan dicetaknya itu. Kemudian ada add value 1 R01. Jadi setiap kali berputar, nilai register R01 itu akan selalu bertambah 1. Jadi setiap dia looping itu akan tetap nambah-nambah 1 gitu. Kemudian ada MSF dan call L1. Itu CPU memesan seperti bikin stack baru, lalu ngelompat manggil fungsi si L1-nya. Di dalam fungsi L1 itu ada perintah out R00 value 0 itu untuk mencetak atau mengeluarkan data yang ditunjukkan oleh alamat ROO, itu berarti yang 24 itu ya. Setelah dicetak, perintah read itu CPU langsung pulang kembali ke tempat yang tadi di dalam loopingnya. Kemudian ada CMP R02 R01. CPU ini akan membandingkan isi register R01 angka 8 dengan membandingkan isi register R02 angka 8 dan register R01 yang isinya itu adalah 1. Kemudian JNE itu jika nilai R01 belum mencapai 8, CPU dipaksa untuk looping kembali ke label L0 tadi untuk mengulang proses dari awal. Kemudian setelah perulangannya tuh berjalan 8 kali, dinilai 8 kali, nilai R01 menyentuh angka 8 karena kondisi CMP menyatakan nilainya sudah sama, equal gitu. Karena perintah JNE tidak akan melompat lagi atau tidak akan perulangan lagi. Terus
CPU perintah read atau return itu melompat kembali ke dalam program utama paling atas. Kemudian yang halt tadi itu akan berhenti karena karena perulangan itu sudah sampai 8 kali gitu. Jadi ini adalah hasil akhir dari percobaan keempat. Sekarang lanjut ke percobaan terakhir, yaitu percobaan kelima. Yang ini jangan lupa untuk di-save teman-teman, yaitu di program. Saya juga ingin sedikit bicara mengenai metode yang saya pakai. Mungkin ada beberapa yang bilang kenapa tidak metodenya make yang advanced compiler itu. Sebenarnya di balik rekaman ini, teman-teman, saya sudah berusaha berkali-kali memakai compiler ini, teman-teman. Tapi hasilnya itu dia error terus, teman-teman. Jadi, saya hanya bisa menggunakan instruction ini aja, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke percobaan kelima, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke percobaan kelima. Itu dengan kode-kode Oke, ini sudah kode yang percobaan kelima. Sekarang penjelasannya itu, pertama di sini ada move value 48 R01 itu mengisi register 01 itu dengan value 48 dengan nilai 48. Kemudian move value 20 R02 itu mengisi register R02 dengan nilai 20. Kemudian ada STB R01 ke R02 itu menyimpan data dari R01 ke dalam RAM pada alamat yang ditunjukkan ini, itu R02 gitu. Kemudian add value 1 add value 1 R01 itu menambah isi register R01 sebanyak 1. Jadi dari 48 ke 49. Terus ada add 1 add value 1 R02 ini sama juga, itu menambah value yang dari R02. Jadinya
21 jadinya. Kemudian ada CMP value 57 R01 itu artinya ngebandingkan isi R01 dengan 57 dengan itu angka batas untuk karakter 9 gitu. Terus JNE LO itu jump if not equal itu jika nilai di R01 belum mencapai 57, CPU akan loncat ke label LO untuk mengulang pengisian si RAM-nya. Kemudian ada sub value 1 R02 itu mengurangi R02 sebanyak 1 untuk memundurkan petunjuk memori kembali ke posisi yang pas setelah keluar dari perulangan. Kemudian adalah move value 20 R03 itu mengisi register R03 dengan angka 20 yang ditugaskan menjadi petunjuk alamat memori RAM asal data yang lama. Terus move 80 R04 itu mengisi register 04 dengan angka 80. Kemudian LDB R03 R05. Jadi ini tuh mengambil data dari RAM pada alamat yang ditunjukkan, itu alamatnya itu R03 yang awalnya alamat 20 lalu dimasukkan sementara ke register 50 R05. Terus ada add 1 R03 itu menambah nilai value di R01 sebanyak 1. Kemudian ada STB R05 R04 itu menyimpan data titipan yang ada di R05 ke alamat baru yang ditunjukkan, itu R04. Terus add value 1 R04 itu menambah nilai yang ada di R04 yang tadinya itu 80 ditambah 1. Kemudian CMP 29 R03 itu memeriksa apakah R03 itu sudah di angka 29. Artinya itu kayak apakah semua data dari alamat 20 sampai 28 itu selesai diambil semuanya gitu. Kemudian ada JNE L1 itu kalau nilai R03 belum mencapai 29, CPU itu akan loncat kembali ke L1 untuk menyalin bytes data berikutnya. Seperti ini. Kemudian sub value 1 R04 mengurangi register R04 sebanyak 1 untuk merapikan petunjuk memori akhir. Dan HLT itu perintah untuk menghentikan jalannya seluruh program CPU di percobaan 5 ini. Jadi sekian dari saya untuk implementasi CPU OS berdasarkan percobaan yang tadi kita coba dari 1 sampai 5. Saya mohon maaf jika saya banyak salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.